Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita ada sebagaimana adanya saat ini. Pagi hari yang indah ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Allah. Firman Allah terambil dari Keluaran pasal 28. Ya, kalau kita lihat bagian ini berbicara khusus mengenai pakaian imam. Diatur sedemikian rupa, semua atribut yang digunakan ya sangat jelas sekali ya, tertera jenisnya, bahannya, ya semuanya tercatat dengan baik. Dan yang menarik, ini tidak sembarangan orang bisa pakai dan tidak sembarangan juga orang bisa membuatnya. Mari kita membaca ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ayat pertama saya membaca, ayat yang kedua Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mengenai pakaian imam, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada lehernya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Baik, demikian perhatikan Bapak Ibu, demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun. Jadi pakaian khusus, ya spesial ketika mereka mau melayani Tuhan. Pakaian kudus, jadi bukan pakaian sembarangan, bukan pakaian asal-asalan. Ini jenisnya ada, ukurannya ada. Nanti Bapak Ibu bisa membaca terus sampai ke bawah ya, demi ayat secara detail dijelaskan semuanya. Yang intinya adalah pakaian ini adalah pakaian khusus di mana seorang imam akan membawa doa-doa kepada Allah. Ya, imam sebagai perantara antara umat dengan Allah. Ketika mereka memimpin ibadah, masuk ke ruang Maha Kudus untuk memimpin, maka semuanya harus kudus. Ya, pakaian imam ya, menunjukkan bagaimana seorang imam harus dalam keadaan kudus masuk ke bait Allah untuk menaikkan doa permohonan atau membakar ukupan, ya, mempersembahkan korban. Nah, jelas bahwa imam itu ya yang akan mengenakan pakaian kudus itu adalah Harun dan anak-anaknya. Jadi bagian pertama kita melihat pakaian itu nggak boleh sembarangan dipakai orang. Ya, siapa saja penting pakai, tidak. Ya, kira-kira kalau sekarang ada gereja tertentu ada jubah pendeta gitu loh. Ya, kalau dia belum pendeta ya nggak boleh pakai jubah itu, kira-kira begitu. Jadi bukan sembarangan bisa dipinjam-pinjam sana sini, ya siapa saja pakai saja sudah, tidak. Tapi itu hanya digunakan dalam acara-acara tertentu atau upacara tertentu, diatur sedemikian rupa. Nah, ini berbicara bagaimana ketika seseorang menghadap Allah ya secara khusus memimpin ibadah, dia harus dalam keadaan kudus. Harun dan anak-anak Harun, yaitu Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar, mereka lah yang akan layak menggunakan pakaian itu. Yang pertama, pakaian itu digunakan oleh orang yang dipilih atau imam atau orang yang tertentu. Nah, prinsipnya masih bisa kita terapkan sampai sekarang. Jika kita menggunakan atribut-atribut tertentu dalam ibadah, ya prinsip adalah dalam bentuk kekudusan, ya kira-kira begitu. Mau membedakan dengan yang lain karena pada saat itu dia sedang melakukan tugas yang mulia.
Nah, yang kedua dikatakan ayat kedua, haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Jadi pakaian kudus itu sebagai perhiasan kemuliaan. Artinya kalau seseorang menggunakan pakaian itu menunjukkan kemuliaan Tuhan, ya, kemuliaan Tuhan, kekudusan. Jadi dia menggunakan pakaian itu dan akan menghadap Allah yang Maha Kudus. Nah, pakaian itu sendiri tidak boleh sembarangan orang yang buat. Maka ditentukan di ayat 3, haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah dipenuhi dengan roh keahlian. Jadi Tuhan memilih orang-orang yang bisa membuat pakaian itu, ya, yang sudah dikuasai oleh roh Allah sendiri, ya. Kupenuhi, dikatakan kupenuhi dengan roh keahlian membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia. Prinsipnya di sini jelas sekali, untuk menguduskan dia, menguduskan imam ketika dia akan masuk ke ruang Maha Kudus, atau ketika dia hendak memimpin ibadah itu, memimpin kurban, akan melakukan atau akan bersyafaat, ya, dia harus kudus. Nah, maka dia menggunakan pakaian itu. Tidak boleh pakaian dipakai oleh seseorang yang tidak kudus. Jadi dengan menggunakan pakaian dikatakan membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Jadi hanya imam yang menggunakan pakaian itu. Dan ayat 4 kita lihat terus ada kriterianya. Ini luar biasa. Artinya tidak asal-asal dibuat, tidak sesuka hati, tapi ini semua petunjuk daripada Tuhan. Nah, di dalam perlengkapan yang digunakan oleh imam dalam pakaian ini, satu hal menarik adalah ada diberikan giring-giring, bunyi-bunyian lonceng, ya, yang menandakan bahwa imam itu harus dalam keadaan kudus, dan ketika dia tidak kudus, tidak berbunyi loncengnya, maka kemungkinan, ya, imamnya mati di dalam ruang Maha Kudus dan dia harus ditarik. Mari kita melihat ayat 33. Ayat 33 firman Tuhan berbunyi demikian. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain permisi pada sekeliling ujung gamis itu. Dan diantaranya berselang-seling giring-giring emas. Ada giring-giring emas, sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Jadi dia bisa bergoyang, ya. Jadi kalau dia bergoyang, dia akan bunyi giring-giring itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, ya, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula, supaya ia jangan mati, dan supaya dia jangan mati. Juga harus engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau diukirkan seperti meterai, ya, kudus bagi Tuhan. Jadi waktu mengenakan pakaian itu ada dikatakan di sana dibuat patam dari emas murni dan terukir satu nama, di kudus bagi Tuhan. Jadi layak bagi Tuhan. Nah, haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu diletakkan pada serban di sebelah depan serban itu. Nah, patam itu haruslah ada pada dahi Harun. Dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan kepada mereka. Jadi seperti membawa umat itu ada di dahi patam itu, ya, yang menunjukkan kudus bagi Tuhan. Jadi layak dia menghadap Tuhan, membawa umat itu di hadirat Allah. Dalam bagian ini sebenarnya kita mau melihat juga tugas dan tanggung jawab seorang imam itu tidak gampang. Bukan hanya berbicara pakaiannya harus begini dan begitu, tapi tugasnya yang diemban itu siapa, yang dibawa siapa. Dan kalau dia melakukan kesalahan dalam tindakan itu, dia yang mati. Ya, dia mati. Jadi betapa beratnya tanggungan yang diberikan. Nah, seorang imam mengingatkan kita kepada Yesus yang adalah imam yang agung, ya, imam yang agung, dan Yesus membawa semua beban pergumulan kita. Yesus memikul dosa-dosa kita.
Dia imam tidak hanya mempersembahkan kurban bagi Allah Bapa di surga, tapi menyerahkan dirinya sendiri sebagai kurban yang sempurna, yang tak bercacat celah. Ini tugas imam itu luar biasa. Dan ini diselesaikan oleh Yesus. Dia adalah imam yang agung, ya, imam yang sempurna, yang membawa seluruh keadaan kita kepada Bapa. Tidak hanya semacam pengantara membawa beban pergumulan kita atau pengampunan dosa kita kepada Bapa, tetapi dia sendiri menjadi kurban itu. Ya, dia bukan mempersembahkan kurban-kurban binatang, tapi dia sendiri, dan dia adalah kurban yang sempurna satu kali untuk selamanya. Kita bersyukur kalau kita melihat dari apa yang dilakukan seorang imam tidaklah mudah, dan betul Yesus pun tidak mudah untuk hal itu. Ada harga yang harus dibayar. Itu semua dia lakukan oleh karena kasihnya kepada umat manusia, secara kasihnya buat kita sekalian. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia, Yesus rela mati di kayu salib sebagai imam besar itu, imam yang sempurna itu, dan jadi kurban yang sempurna. Kita bersyukur untuk itu. Amin. Yesus Tuhan, dialah yang menghadap Bapa, dia sempurna. Jadi kalau sekarang tidak perlu lagi kita harus terikat dengan aturan seperti ini. Ya, mau menghadap Tuhan pakaian harus jenis ini, harus tidak, karena sudah disempurnakan oleh Yesus. Tetapi tidak berarti kalau gitu sembarangan aja Pak Pendeta kita ibadah, sembarangan saja memimpin ibadah, sembarangan saja pakaian. Tidak. Tetap prinsipnya iya dan amin, kita harus pegang prinsip kekudusan yang sopan, yang layak, yang tidak menjadi batu sandungan. Ya, tentu kita sesuaikan dengan budaya setempat. Ya, nilai-nilai dalam budaya setempat, hal itu menunjukkan sopan, ya kita lakukan. Ya, jika di satu budaya setempat itu tidak sopan, mungkin budaya kita, oh ini sopan, tapi di budaya di mana kita melayani itu tidak sopan, ya jangan kita gunakan budaya kita. Tetap gunakan budaya mereka. Yang prinsipnya adalah kita memimpin ibadah, kita masuk dalam hadirat Allah, ya, dengan kekudusan. Jadi sopan, tertib, teratur, terarah sedemikian rupa, tidak asal-asalan. Nah, di ayat 43 berkata begini, Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Jadi kalau melakukan sesuatu dengan cara yang tidak benar mati. Prinsip ini sama berlaku sampai sekarang. Kalau kita melayani Tuhan, memang Yesus sudah mati bagi kita, ya, sempurna. Tetapi dalam pelayanan kita acak-acakan, kita main-main, ya, kita tidak serius, kita tidak menjaga kekudusan, kita bisa mati. Ya, karena apa yang kita lakukan tidak berkenan kepada Allah. Prinsip kekudusan itu harus kita pegang dan kita lakukan, ya. Dan dikatakan supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Ini berlaku bagi imam-imam, ya, dalam masa perjanjian lama tentunya. Ya, di mana tugas seorang imam itu luar biasa. Dan dalam perjanjian baru kita melihat tugas imam itu telah selesai disempurnakan oleh Yesus. Imam yang agung itu, imam besar kita, dia sempurna perantara kita dengan Bapa, dan dia sendiri yang jadi kurban itu. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bagian ini mengajarkan kepada kita untuk tetap kita berlaku dengan sopan, dengan tertib, ya, dalam menyelenggarakan ibadah. Tidak hanya para pelayan Tuhan, tapi jemaat pun ketika datang beribadah, hendaklah berhiaskan kekudusan. Ya, jangan menjadi batu sandungan. Pakaian kita kah, atribut-atribut yang kita gunakan kah, harus semuanya ya menunjukkan kekudusan. Ya, misalnya jangan kita buat gedung gereja seperti di diskotik, ya nggak boleh. Nanti tidak jadi berkat. Ya, jangan juga ya kita di gedung gereja tapi pakaian berenang, itu kan nggak cocok. Ya, jadi
kita ke gereja ya sepantasnya, tidak harus mencari pakaian yang seperti ini, wah harus dari emas, kancingnya dari emas, kancingnya dari enggak. Ya, kita datang ke bait Allah dengan sikap yang patut ya, dengan sikap yang benar dan fokus hanya memuliakan Tuhan. Dan saudara-saudara yang lain yang melihat kehadiran kita, dia diberkati. Jadi kita tidak menjadi batu sandungan, baik klien-klien Tuhan maupun jemaat yang datang beribadah tidak menjadi batu sandungan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Mari kita lakukan terus ibadah kita dengan cara yang benar, yang sesuai dengan firman Allah. Kita naikkan doa-doa kita.